Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat yang berbahagia, pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk menambah ilmu kita, khususnya ilmu-ilmu yang berkaitan tentang tata bahasa Arab. Sahabat yang berbahagia, insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama tentang macam-macam tasriful usul atau tasrif yang menjadi pondasi, yang menjadi landasan untuk mengetahui dan memahami tata bahasa Arab secara keumuman. Jadi tasriful usul ini merupakan salah satu gerbang atau pintu menuju pemahaman yang utuh, memahami seluk-beluk tata bahasa Arab yang sangat unik. Nah, berbagai bentuk tasriful usul ya, ini termasuk kepada sulasi mujarad ya, bab sulasi mujarad yang dia itu mempunyai sulasi, mempunyai 3 huruf ya, mujarad yaitu yang kosong dari tambahan. Nah, ketika sahabat sudah mengetahui, memahami dan menghafal tasriful usul yang pertama itu, maka kita akan dengan mudah memahami dan menghafal 5 bentuk tasriful usul yang lainnya. Jadi tasriful usul itu ada 5 macam, atau ya sederhananya punya 5 saudara ya, yang sangat mempunyai kemiripan satu dengan yang lainnya. Jadi kalau sahabat sudah menguasai satu tasriful usul, maka dengan sangat mudah nanti akan bisa memahami dan menghafal sisa dari 5 sisa dari tasriful usul itu. Nah, karena bentuk tasriful usul yang lainnya hanya merubah harokatnya saja ya, sangat mudah kan? Oke. Bentuk yang pertama adalah fa'ala yaf'ilu fa'lan, fa'ilun maf'ulun, if'il la taf'il, maf'alun maf'alun mif'alun, fu'ila yuf'alu. Nah, yang pertama, ini kuncinya di sini adalah perubahannya yang 5 macam itu, yang 5 macam atau 6 macam tasriful usul itu, perubahannya hanya di sini saja, di ain fi'ilnya. Fa'ala yaf'ilu, nanti di bawahnya ada berubah, ada yang fa'ula yaf'ulu atau fa'ala yaf'ulu. Nah, itu saja yang berubahnya. Nah, bentuk yang pertama itu adalah yang seperti ini. Fa'ala yaf'ilu fa'lan, fa'ilun maf'ulun, if'il la taf'il, maf'alun maf'alun mif'alun, fu'ila yuf'alu. Nah, jika sahabat sudah memahami dan menghafal satu pola saja, maka kesananya akan mudah. Nah, contoh kalimatnya adalah gosala. Nah, gosala dia masuk kepada kategori bentuk pertama, wajannya atau timbangannya atau formatnya. Fa'ala yaf'ilu, maka gosala yagsilu ya. Tidak bisa nanti gosala itu gosala yagsulu, tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena gosala itu sudah ditakdirkan ya dari sananya itu ya, dari nenek moyang bahasa Arabnya itu, bahwa gosala itu masuk kepada bentuk yang pertama, gosala yagsilu ya. Jadi bukan gosala yagsalu atau gosala yagsulu ya, tapi gosala yagsilu, mengikuti format ini. Gosala yagsilu goslan, nah mencuci. Nah, di sini ada bentuk masdar. Nah, kenapa sih biasanya bahasa Arab itu ataupun juga di kamus kadang langsung disandingkan isi masdarnya itu dengan kata kerja pertama atau fi'il madinya? Karena isi masdar itu bentuknya berubah-ubah, tidak satu format ya, seperti fa'ala, fa'ilun. Nah, ini kata kerja apapun itu bakal mengikuti kataba. Jadi katibun mengikuti. Tapi isi masdar ya, camkan baik-baik oleh sahabat. Jadi isi masdar itu bentuknya tidak sama. Yang gosala goslan, tapi kalau jalasa dia bukan jalsan tapi julusan. Maka kuncinya adalah kita harus sering memahami dan harus sering menghafal ya. Jalasa yajlisu, jadi bukan jalasa yajlasu ya. Bukan jalasa yajlusu tapi jalasa yajlisu. Kenapa?
karena dia sudah ditakdirkan jalasa ini masuk ke kategori fa'ala yaf'ilu, jalasa yajlisu, julusan, duduk. Ghafara yaghfiru, ghufranan, ya, bukan ghafara yaghfaru atau ghafara yaghfuru, tapi ghafara yaghfiru, ya, mengampuni. Hamala yahmilu hamlan, membawa. Kasara yaksiru kasron, ya, memecahkan. Halaka yahliku halakan. Nah, ini halakan, bukan halakan tapi halakan, merusak atau membinasakan. Nah, ini bentuk pertama, ya. Nah, yang perlu menjadi catatan oleh sahabat, jadi yang biasanya berubah itu adalah yang ini, ya. Kalau contohnya ain mudorenya itu kasroh, maka nanti perubahannya itu cuma di fi'il amr sama fi'il nahi, ya. Oke. Sahabat, selanjutnya kita akan masuk ke bentuk yang kedua dari macam-macam tasriful usul. Kita lihat di sini tidak ada perubahan yang sangat dramatis, tidak ada, cuma perbedaan harokat saja, ya. Jika tadi fa'ala yafilu, sedangkan sekarang fa'ala yaf'ulu. Nah, maka apabila sahabat sudah menguasai satu format, satu pola, maka akan sangat mudah sekali untuk menghafal sisanya. Karena ya tadi perubahan harokatnya cuma sedikit saja. Fa'ala yaf'ulu, fa'lan fa'ilun maf'ulun, uf'ul la taf'ul, maf'alun maf'alun mif'alun, fu'ila yuf'alu. Nah, sangat mudah kan? Kuncinya untuk mudah menghafal dan tidak tertukar, tadi kan fi'il amrnya pada bentuk pertama itu, pada bentuk pertama kita bisa lihat, ya, pada bentuk pertama fa'ala yaf'ilu, ini fi'il amrnya if'il. Nah, fi'il nahinya la taf'il, jadi sesuai harokat ain fi'ilnya disamakan. Jika kasroh maka kasroh, ya, seperti itu. Bentuk yang kedua, nah, ininya doma, ain fi'ilnya doma, maka fi'il amrnya juga ikut doma, fi'il nahinya juga ikut doma. Jadi sangat mudah kan? Fa'ala yaf'ulu fa'lan, fa'ilun maf'ulun, uf'ul la taf'ul, maf'alun maf'alun mif'alun, fu'ila yuf'alu. Sama semuanya, cuma ini perbedaannya di fi'il amr sama fi'il nahinya saja. Dan mungkin nanti di isim zaman dan isim makannya cuma beda harokatnya saja, ya. Jadi kalau contohnya ain fi'ilnya, ain mudhari'nya ini, ain fi'ilnya itu dalam fi'il mudhari'nya doma, ini dibuat patah semuanya. Contoh nasoro yansuru, nasron, jadi bukan nasoro yansiru atau nasoro yansoru, tidak. Kenapa? Sama, karena kata-kata di sini ini sudah ditakdirkan, ya, masuk ke keluarga atau bentuk yang kedua dari tasriful usul, yaitu fa'ala yaf'ulu. Maka otomatis nasoro berubah jadi yansuru, nasoro yansuru, nasron, menolong. Nadhara yanduru nadhron, melihat. Rokoda yarkudu rukudan. Nah, ini misi masdar, bentuknya berubah-ubah, ya, tidak satu format, ya. Jadi kalau rokoda bukan rokdan tapi rokoda yarkudu rukudan, ya. Rokoda yarkudu rukudan artinya itu adalah tidur atau tertidur. Selanjutnya adalah kataba. Kataba yaktubu, bukan yaktabu, bukan yaktibu, tapi kataba yaktubu. Kataba yaktubu kitaban. Nah, ini isi masdarnya berbeda. Maka untuk fi'il amr dan nahinya sahabat gampang, tinggal lihat saja ain fi'ilnya. Kalau doma kataba yaktubu berarti fi'il amr di ain fi'ilnya itu dibuat doma. Jadi kataba yaktubu uktub la taktub. Jadi disesuaikan harokat ain mudhari'nya. Jika doma dibuat doma, kalau patah dibuat patah. Fi'il amr sama nahinya. Kalau kasroh
ya dibuat kasroh. Contoh, kalau kasroh ya, if'il, la taf'il. Nah, kalau fi'il mudhari'nya kasroh, yaf'ilu contohnya. Selanjutnya adalah kafara. Kafara yakfuru, bukan kafara yakfiru atau yakfaru, tapi kafara yakfuru, kufran. Maka fi'il amrnya disesuaikan harokatnya. Kafara yakfuru, ain fi'ilnya doma, maka di sini juga dibuat doma. Ukfur, la takfur. Nah, selanjutnya abada. Abada ya'budu, bukan abada ya'bidu atau abada ya'badu. Kalau dirubah, kita paksakan abada ya'badu, abada ya'bidu, salah, menyalahi kaidah. Itu sangat salah, sesat dan menyesatkan. Abada ya'budu abdan. Nah, itu bentuk yang kedua ya. Selanjutnya bentuk yang ketiga, ini berubahnya cuma ya sedikit saja. Tadi kan fa'ala yaf'ulu, sekarang fa'ala yaf'alu. Ain fi'ilnya adalah patah. Otomatis, nah ini untuk mengingatnya, otomatis fi'il amrnya adalah disesuaikan ain fi'ilnya dengan fathah. If'al, la taf'al, maf'alun, maf'alun, mif'alun, fu'ila, yuf'alu. Apa saja contoh kalimat yang masuk kepada bentuk yang ketiga ini? Contohnya adalah mana'a. Mana'a dia harus yamna'u, gak boleh yamni'u, tidak boleh yamnu'u, ya. Tapi mana'a yamna'u, man'an, melarang. Jama'a yajma'u, bukan yajmu'u, bukan yazmi'u, tapi yajma'u, jam'an, mengumpulkan. Fataha yaftahu, bukan fatah yaftuhu, bukan fatah yaftihu, tapi fataha yaftahu, fathan, membuka. Ja'ala, ja'ala yaj'alu, bukan yaj'ilu, bukan yaj'ulu, tapi ja'ala yaj'alu. Karena ja'ala dan kata kerja di sini sudah ditakdirkan masuk ke bentuk yang ketiga, fa'ala yaf'alu. Maka di sini sama, ja'ala yaj'alu. Fi'il amrnya menyesuaikan ain fi'ilnya patah, maka disesuaikan. Yaf'alu, ain mudhari'nya, ain fi'ilnya patah, maka di sini dibuat patah juga. If'al, kalau ja'ala yaj'alu berarti ij'al, la taj'al. Seperti itu. Itu bentuk yang ketiga. Bentuk yang keempat ini sangat mudah sekali. Kalau tadi kan fa'ala yaf'alu ya, fa'ala yaf'alu. Sekarang cuma awalnya saja jadi fa'ila, asalnya fa'ala jadi fa'ila. Fa'ila yaf'alu, fa'lan, fa'ilun maf'ulun, if'al la taf'al, maf'alun maf'alun mif'alun, fu'ila yuf'alu. Nah, apa saja contoh-contoh kalimat yang masuk ke bentuk yang keempat, yaitu fa'ila yaf'alu? Contohnya adalah hamida. Hamida yahmadu hamdan, ya. Maka kata kerjanya atau fi'ilnya, fi'il amrnya itu berubah, ya, menyesuaikan dengan ain fi'il di fi'il mudhari'nya. Ini fathah maka dibuat fathah. If'al, maka kalau hamida yahmadu, ihmad, la tahmad, kesananya sama, ya. Hamida yahmadu hamdan, memuji. Selanjutnya alima ya'lamu ilman, mengetahui. Alima ya'lamu, bukan ya'lumu, bukan ya'limu, tapi alima ya'lamu. Maka fi'il amrnya menyesuaikan. I'mal, karena ininya ain mudhari'nya patah, maka di fi'il amrnya juga dibuat fathah. I'lam, la ta'lam, seperti itu. Selanjutnya adalah la'iba. La'iba yal'abu. Tidak bisa, la'aba yal'abu tidak bisa, karena tadi mengikuti format bentuk yang keempat, yaitu fa'ila yaf'alu. Kalau la'iba yal'abu la'iban, maka fi'il amrnya adalah il'ab, la tal'ab, ya, seperti itu. La'iba yal'abu la'iban, bermain. Sami'a yasma'u, bukan yasmu'u, bukan yasmi'u, tapi sami'a yasma'u, sam'an, mendengar. Amila ya'malu, ya, amila ya'malu amalan,
Maka di sininya menyesuaikan ain mudhari'nya. Amila ya'malu berarti i'mal. La ta'mal bukan u'mul. I'mil bukan, tapi menyesuaikan. I'mal. Ajiba ya'jabu. Ajaban. Maka yang berubah cuma fi'il amarnya saja. I'jab, la ta'jab kesananya sama. Ma'jabun, ma'jabun dan seterusnya. Ya. Yang bentuk kelima adalah fa'ila yaf'ilu. Fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il. La taf'il. Nah, isim zaman dan makannya. Oh iya, ini ada yang terlupa. Isim zaman dan makannya. Kalau ain mudhari'nya kasroh, maka dia menjadi kasroh. Maaf, ini salah tulis. Harusnya maf'ilun, maf'ilun. Itu saja sih bedanya. Ya, untuk isim zaman dan makan lihat ke ain mudhari'nya, kalau kasroh ini dibuat kasroh. Tapi kalau domah dan patah tetap dia maf'alun, maf'alun. Apa saja contohnya? Kalimat yang masuk atau kata yang masuk kepada bentuk yang kelima fa'ila yaf'alu ini, yaitu hasiba yahsibu husbanan. Nah, ini masdar ya. Tadi masdar itu tidak punya pola yang baku, tapi dia sudah ditentukan oleh takdir dari sananya. Hasiba yahsibu husbanan. Maka yang berubah adalah ini fi'il amarnya. Jadi ihsib la tahsib. Nah, karena ain mudhari'nya kasroh ya, maka isim makan atau isim zamannya buat kasroh juga ya. Jadi mahsibun, mahsibun. Maaf, ini salah harokat ya. Harusnya maf'ilun, maf'ilun. Jadi mahsibun, mahsibun ya. Hasiba yahsibu husbanan, artinya menghitung, mengkalkulasi dan lain sebagainya. Selanjutnya naima, naima yan'imu, maka fi'il amarnya adalah in'im ya. La tan'im, man'imun, man'imun ya. Ni'matan masdarnya. Itu bentuk yang kelima. Selanjutnya bentuk yang keenam, bentuk yang terakhir adalah fa'ula yaf'ulu fa'lan. Nah, di bentuk yang keenam ini yang berubah itu yang biasanya itu kan fi'il amr sama nahinya saja. Untuk bentuk yang keenam, isim fa'ilnya juga berubah. Harusnya fa'ilun, tapi ini fa'ilun. Fa'ula yaf'ulu fa'lan. Fa'ilun. Maf'ulun, uf'ul, la taf'ul. Kenapa uf'ul tidak if'al, tidak if'il? Karena ain mudhari'nya domah, maka ini dibuat domah juga. Uf'ul, la taf'ul. Maf'alun, maf'alun. Mif'alun, fa'ila yuf'alu. Sangat mudah, cuma ya di harokatnya saja yang berubah-berubah. Kuncinya ada di ain mudhari'. Ain mudhari'nya patah, fi'il amr nahi fatah. Kalau ain mudhari'nya kasroh, contoh yaf'ilu, maka fi'il amr dan nahinya juga kasroh, if'il, la taf'il. Kalau yaf'alu, if'al, la taf'al, seperti itu. Karuma yakrumu karaman, memuliakan, maka bentuknya menyesuaikan dengan yang di sini ya. Selanjutnya ba'uda yab'udu, maka fi'il amrnya ub'ud. La ta'bud. Kenapa? Karena ain mudhari'nya domah. Jadi dibuat domah semuanya. Ba'uda yab'udu bu'dan, jauh. Selanjutnya saluha. Saluha yasluhu sulhan. Maka fi'il amarnya menyesuaikan. Usluh la tasluh. Kesananya sama. Maslahun, maslahun dan seterusnya. Tohuro tidak bisa menjadi toharo atau tohiro, tapi dia tohuro ya huru, maka fi'il amarnya berubah, fi'il nahinya berubah. Tohuro yat huru, uthur la tathur ya, seperti itu. Nah sahabat, untuk memudahkan kita menghafal ya dari 6 pola tasriful usul ini, ada sebuah rumusan yang sederhana. Menghafalnya sangat mudah. Kuncinya yang pertama adalah I, U, A, I, U. Nah, gampang untuk menghafalnya.
Sahabat bisa sambil berhitung. Yang pertama I, yang kedua U, terus A, I, U. Jadi kuncinya ada di ain mudhari'nya. I, U, A, I, U. Sudah 6. Jadi 6 ya. I, U, A ya. I, U, A, I, U. Gampang menghafalnya. Nah, untuk yang fa'alanya dia 3. Berarti fa'ala 3, fa'ila 2, fa'ula 1. Jadi itu untuk menghafalnya. Oh, kalau fa'ala berarti 3 ya. Kalau fa'ilanya 2, fa'ulanya 1. Nah, nanti bisa menyesuaikan. I, U, A berarti fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu gitu. Terus kesananya. Ini divisualisasikan. Berarti I, U, A, I, U. Terus fi'il madinya itu fa'alanya ada 3 untuk 3 pola. Terus fa'ilanya dalam bentuk fa'ila ada 2 pola. Fa'ula pola yang terakhir. Seperti itu salah satu cara untuk mudah mengingat dan menghafal macam-macam tasriful usul. Oke sahabat yang berbahagia, syukron ala ihtimamikum. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakallah khair. Semoga Allah memberikan kemudahan, memberikan pemahaman agar kita bisa senantiasa memahami apa yang kita pelajari, dan semoga Allah memberikan semangat kita untuk terus belajar dan belajar. Demikian, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.